Perkenalkan, nama saya Isfan Ali Tarmawan dan ini rekan saya. Saya Diki Firdaus Kurniawan. Eh, Sebelumnya saya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya ingin mewawancarai Bapak mengenai fintech yang ada di perusahaan Bapak. Sebelumnya Bapak namanya siapa? Nama saya Vincent. Vincent. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan. Bisakah dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak di perusahaan tersebut? Oke, saya menjabat sebagai manajer operasional di PT Kredit Pintar Indonesia. Tanggung jawab saya sebagai koordinasi antar tim, terus mencairkan pinjaman atau kredit dari customer, dan juga yang terakhir itu mengkoordinasi operasional dari perusahaan saya sendiri. Eh, Proses pencairan pinjaman termasuk tanggung jawab Bapak ya? Ya, saya juga bertanggung jawab penuh atas di bidang itu. Baik. Baik, untuk pertanyaan kedua, berapa lama Bapak menempati posisi sekarang sejak kali pertama masuk dalam perusahaan ini? Posisi saya sebagai manajer perusahaan kurang lebih sekitar 2 tahun, tetapi saya mulai dari perusahaan ini sebagai supervisor operasional sekitar 5 tahun yang lalu, dan juga diangkat menjadi manajer perusahaan sekitar 2 tahunan yang lalu. Baik, untuk pertanyaan ketiga eh, ditanyakan oleh Mas Diki. Ya, baik, betul. Mas Vincent, Bapak Vincent, apakah Bapak saat ini mengenal istilah fintech? Apakah fintech digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan ini? Jelas saya mengenal fintech, karena fintech itu bagian dari perusahaan kami, dan setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan kami itu dilakukannya secara online. Oh, baik, baik. Berarti setiap customer yang mengajukan kredit itu melalui aplikasi Iya betul, jadi bisa dilakukan secara online. dan dimanapun ya? Iya betul. Enaknya kayak gitu ya? Iya betul betul. Bapak Vincent, saya melanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Ya. Menurut Bapak, kalau memang pertanyaan nomor 3 tadi jawabannya benar ya, jenis dan macam fintech yang mana yang digunakan? Saya menggunakan fintech jenis P2P lending guna untuk mempertemukan pemberi dan peminjam lewat aplikasi online, dan saya juga menggunakan AI untuk mengkoordinasi seluruh resiko. Baik, baik. Jadi AI yang zaman sekarang itu benar-benar berfungsi di perusahaan betul, Bapak ya? Betul betul. Ada tambahannya untuk AI. Baik, baik, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Vincent juga mengetahui manfaat dan resiko penggunaan fintech itu tadi? Jelas, saya mengetahui manfaat dan risiko yang ada di fintech tersebut, terutama yang manfaatnya terlebih dahulu. Yang pertama itu memperluas jaringan antar customer dan juga mempermudah customer meminjam. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu untuk rawan kebocoran data dan juga penyalahgunaan data pribadi sang customer. Tapi menurut Bapak kira-kira perusahaan Bapak ini dijamin aman untuk keamanan data pribadi dan sebagainya? Jelas aman, saya sudah mengkoordinasi semuanya. Oh, baik, Oke. baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan atau penjelasan tentang fintech? Ya, saya pernah mengikuti pelatihan atau penjelasan dari fintech, dari internal maupun eksternal. Nah, saya juga pernah mengikuti pelatihan dari OJK. Oh, baik. Untuk OJK ini sendiri, perusahaan Bapak ini sudah dinaungi oleh OJK atau belum? Sudah, saya sudah mendapat izin dari OJK. Oh, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak mengetahui atau mengenal crowdfunding? Ya, saya mengetahui dari crowdfunding sendiri. Itu adalah metode dari pengumpulan dana guna untuk mendanai suatu proyek. Baik. Untuk crowdfunding sendiri, metode ini sudah dilakukan di perusahaan Bapak atau belum? Sudah. Untuk ini ya Pak, untuk pinjaman gitu-gitu ya Pak? Ya, betul. Oh, baik. Baik, Bapak Vincent, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Jenis dan macam crowdfunding yang mana yang kira-kira yang digunakan di perusahaan Bapak? Kami tidak fokus pada crowdfunding, melainkan fokus pada P2P lending yang biasanya mendanai UMKM dan juga startup. Oh, baik. Jadi biasanya yang paling penting adalah UMKM dan startup tadi. Betul, ya. Baik, baik. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, apakah Bapak Vincent sendiri mengetahui bahwa crowdfunding bisa mensejahterakan negara? Ya,
Saya mengetahui besar atas potensi tersebut karena crowdfunding dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara secara umum. Itu. Oh, jadi emang kesimpulannya crowdfunding itu sangat bermanfaat sekali ya Iya, untuk betul. mensejahterakan Betul. masyarakat dan negara tadi. Baik, Bapak Vincent, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kami dari UM Surabaya mohon maaf jika sebelumnya telah mengganggu waktunya. Oke, tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Baik.